Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidz Suyuti rahimahullah ta'ala, dan kita sudah sampai pada huruf lam alif dalam kitab saya nomor 9826. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. La tutalliqu, janganlah kalian mencerai, an-nisaa, para istri-istri, illa, kecuali, min ribatin, dari sebab suatu ribah. Ribah itu perkara yang meragukan yang dilakukan oleh seorang istri yang mengarah kepada perselingkuhan atau kemesuman. Jadi ada tanda-tanda dia melakukan sesuatu yang mencurigakan, yang itu ada buktinya. Kenapa tidak boleh mencerai? Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu la yuhibbu, tidak menyukai adz-dzawwaqin, para laki-laki yang suka mencicipi, wadzawaqat, dan para perempuan yang suka mencicipi. Hadis ini derajatnya dhaif. Yang dimaksud mencicipi ini adalah mencicipi istrinya atau suaminya, yang mudah nikah, mudah cerai, mudah nikah, mudah cerai. Itu namanya mencicipi. Sudah mencicipi, habis manis sepah dibuang. Larangan cerai diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas, hukumnya adalah, hukum asal dari cerai adalah makruh. Sementara itu sebagian kecil ulama mengatakan bahwa hukum asal cerai adalah haram, dan itu pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa hukum asal cerai adalah haram. Dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setan iblis itu setiap hari mengirimkan pasukan-pasukannya untuk mengganggu manusia. Nah, ketika ada pasukan yang berhasil menceraikan antara seorang laki-laki dengan istrinya, maka iblis ini yudnihi minhu, mendekatkan pasukan ini kepada dirinya, wa yaqulu ni'ma anta, dia mengatakan kamu adalah pasukan saya yang terbagus. Nah, maka hadis ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa hukum asal cerai itu adalah apa? Haram, ya, karena itu disukai atau disenangi oleh syaitan. 827. La tudhir, janganlah engkau menampakkan asyamatata, kesenangan ketika ada musibah, li akhika, untuk saudaramu. Jadi kalau ada saudara kita kena musibah, jangan kita menampakkan kesenangan. Kenapa? Fairhamuhullah, Allah akan merahmati dia, wa yabtalika, dan Allah akan menguji, memberikan ujian kepada dirimu. Ini hadis derajatnya didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi maknanya sahih, yaitu tidak boleh kita menampakkan kegembiraan ketika ada saudara kita sesama muslim yang mendapatkan musibah. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai terhadap saudaranya, yaitu sesama muslim, apa yang dia cintai untuk dirinya. Maka sebagaimana kita tidak suka kalau mendapat musibah, maka jangan suka kalau ada saudara kita mendapatkan musibah. Hadis itu muttafaqun alaih yang saya sebutkan tadi. Karena itu makna hadis ini sahih, larangan untuk menampakkan gembira ketika saudara kita ada musibah. Meskipun ada hubungan kurang baik antara kita dengan dia, jadi bermusuhan kita dengan seseorang muslim, tetapi meskipun demikian dia masih muslim, dia adalah saudara kita, maka kalau ada musibah menimpa dia, jangan sekali-kali kita merasa gembira. Syekh bin Baz itu pernah ketika berada di kampung dia, beliau dimusuhi oleh orang kaya di kampung tersebut.
Maka si orang kaya ini ketika mati, sementara Syekh bin Baz waktu itu sedang pergi untuk haji atau umrah, maka imam masjid tersebut tidak mau menyolatkan jenazahnya orang kaya. Dia mengatakan, ini orang kaya dulu memusuhi Syekh bin Baz, qadhi di kampung ini atau di negara ini, di desa ini. Maka saya tidak mau mensolatkan jenazahnya. Silahkan kalian solatkan. Ini tujuannya bagus ya, untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang kurang ajar kepada para ulama. Nah, kemudian Syekh bin Baz setelah pulang dari haji, beliau ngobrol-ngobrol bersama murid-muridnya. Kemudian beliau diberitahu ada kejadian yang mungkin antum belum mendengar karena barusan haji. Nah, kemudian diceritakan secara terperinci kejadian tadi. Maka begitu mendengar cerita tadi, Syekh bin Baz kemudian mengatakan la yanbaghi, tidak pantas bagi imam tadi mengatakan seperti itu. Maka beliau mengatakan, tunjukkan kepada saya mana kuburan orang tadi. Kemudian ditunjukkan, karena Syekh bin Baz kan buta, nah, dibawa ke kuburan. Kemudian sampai di kuburan beliau menyolatkan jenazahnya orang yang dulu seumur-umur suka memusuhi Syekh bin Baz. Nah, begitu keluarganya orang mati ini mengetahui bahwa Syekh bin Baz mau mensolatkan, habis itu mereka semuanya jadi cinta kepada Syekh bin Baz. Sudah sekarang nggak ada permusuhan lagi antara keluarga mereka dengan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Nah, ini contoh paling bagus untuk penerapan hadis ini ya. Kalau ada saudara kita kena musibah mati, kita jangan senang ya. Meskipun dulu dia memusuhi kita, kalau dia mati ya kita salatkan jenazahnya, dia muslim ya. Jangan kita tampakkan saya nggak mau salatkan jenazah dia karena dia memusuhi saya, nggak perlu begitu ya. Semua kita kan punya kesalahan, sehingga memaafkan kesalahan orang lebih bagus daripada kita memendam dendam. 828. La ta'jabu, janganlah kalian itu takjub bi amali amilin, dengan amalnya seseorang yang beramal, hatta tanzuru, sampai kalian melihat bima yukhtamu lahu, dengan amalan apa ditutup untuk dia. Artinya dia itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi kalau melihat amalan seseorang bagus, jangan takjub dulu, tunggu dulu, sabar ya. Kalau dia mati juga masih bagus, nah baru kita takjub dengan dia, Masya Allah bisa istiqomah sampai matinya. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Dan berdasarkan hadis ini juga para ulama mengambil kesimpulan tidak boleh melaknat orang kafir secara ta'yin, maksudnya menyebutkan namanya ya. Misalnya Presiden Amerika sekarang siapa ya, disebutkan namanya, ya Allah laknatlah fulan, nggak boleh. Kenapa? Karena kita nggak tahu bagaimana penutupan kehidupan dia. Bisa jadi dia nanti masuk Islam, akhirnya jadi orang soleh, bisa aja kan. Sekarang kafir, iya sekarang, besoknya gimana nggak tahu kita. Maka dulu Rasul ketika melakukan kunut nazilah, beliau sebutkan nama-nama tokoh-tokoh kafir Quraisy. Ya Allah laknatlah fulan, laknatlah fulan, laknatlah fulan. Maka Allah menurunkan ayat ini, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu wahai Nabi Muhammad, apakah Allah memberi tobat kepada mereka akhirnya mereka jadi masuk Islam, ataukah Allah menyiksa mereka artinya mereka tetap kafir sampai mati. Itu bukan urusan kamu, itu urusan Allah, sehingga gak usah melaknat-laknati mereka. Nah, ini sebagian orang salah paham, dikira kunut nazilah berarti mansuh berdasarkan ayat ini. Enggak, yang dimansuh itu adalah doa laknatnya, okay? Melaknati orang-orang tertentu itu yang dimansuh. Itu yang kemudian dihentikan oleh Nabi SAW setelah turun ayat ini. Tapi kunut nazilahnya tidak mansuh. 829. La ta'jazu, janganlah kalian itu lemah fid doa, dalam berdoa kepada Allah. Fa innahu, karena sesungguhnya la yahdika, tidak akan binasa, ma'ad doa, bersama doa, ahadun, seorang pun. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani. Tapi saya temukan hadis yang semakna. Rasulullah SAW bersabda, a'jazun nasi man ajaza 'anid du'a. Orang yang paling lemah adalah yang lemah dari berdoa. Wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Orang yang paling pelit adalah yang pelit untuk mengucapkan salam. Hadis riwayat Tabarani sahih. Nah, maka karena manusia yang paling lemah adalah yang lemah dari berdoa, maka kita dilarang untuk lemah dari berdoa. Berdoa kan gampang ya, angkat tangan,
mulutnya mengucapkan doa, udah itu berdoa. Jadi semua orang berdoa itu bisa. Nah kalau kita lemas dari berdoa, itu adalah orang yang paling lemah. La yahlika ma'a du'a. Bersama doa seseorang tidak akan binasa. Artinya doa itu bisa menjaga kita. Kalau Allah sudah takdirkan musibah untuk kita, tapi gara-gara kita doa terus, musibah itu bisa disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mengenai kita. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yaruddul qadar illa du'a. Demikian juga dalam riwayat yang lain la yaruddul qada illa du'a. Semuanya sahih dua lafal tadi. Adapun yang la yaruddul qada illa du'a, tidak bisa menolak takdir kecuali doa, ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim, derajatnya sahih. Nah, maka bisa jadi kalau kita nggak berdoa, semestinya kita terkena virus, tetapi karena kita berdoa terus pagi sore, wirid pagi sore, maka akhirnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja ya. Nah, maka di masjid ini sudah disiapkan buku wirid pagi sore. Nah, itu dimanfaatkan, dipakai supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis 9830, la tu'adzibu, janganlah kalian itu menyiksa bi'adzabillah, dengan siksaannya Allah, maksudnya dengan api. Hadis ini menunjukkan tidak boleh kita membakar makhluk hidup dengan api, enggak boleh. Misalnya semut banyak dihilangkan dengan api, atau tawon banyak dibakar dengan api, enggak boleh. Dengan yang lain boleh, tapi kalau dengan api enggak boleh. Tapi mari kita lihat pengecualian, karena setiap kaidah itu kan ada pengecualiannya. Nah, ternyata para ulama memberikan pengecualian. Pengecualiannya apa? Nah ini, amma law ta'azzara, adapun kalau tidak memungkinkan, qatlu man wajaba qatluhu illa bi ihraqih, tidak memungkinkan pembunuhan kecuali dengan dibakar, fayajuz, maka boleh dibakar. Ini fatwa para ulama ini berdasarkan riwayat Imam Hakim Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, bahwasanya dulu para sahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mina, lewat seekor ular. Kemudian Nabi bersabda, bunuhlah. Ternyata ular itu sudah masuk ke dalam lubang. Maka beliau mengatakan, ambilkan obor api. Kemudian beliau membakarnya dengan api, ya, karena kalau dibakar dengan api nanti dia keluar dari lubangnya, atau dia kepanasan di situ kemudian mati. Nah, maka karena tidak bisa dibunuh kecuali dengan api, terpaksa ini boleh. Jadi kesimpulannya kalau terpaksa boleh. Ad-darurat tubihul mahdzurah. Dan ini barusan saya praktikkan ya. Karena di rumah saya itu ada pohon jambu, itu banyak sekali ulatnya. Saya semprot. Kemudian setelah semalam saya semprot itu, besok pagi saya lihat ternyata nggak ada satupun yang mati ya. Semuanya masih kencang-kencang. Nah, maka akhirnya terpaksa pohon saya bakar, karena saking banyaknya ulatnya tadi sudah nggak bisa ditanggulangi. Tapi ternyata ulat pinter juga. Pohon sudah selesai saya bakar, alhamdulillah. Ternyata pohon sebelahnya itu ada ulatnya, jadi pada pindah, masya Allah. Kayak pinter menulat ini. Banyak yang sudah mati karena kepanasan mati, ya. Sehingga semut-semut itu dapat rezeki dari Allah. Ya. Mereka dapat ulat-ulat itu, tapi ternyata ada yang pindah ke pohon sebelahnya. Hadis 831, la tu'adzibu, janganlah kalian menyiksa sibyanakum, anak-anak kalian, bil ghamzi, dengan menekan, minal udhrah, dari sebab udhrah. Udhrah itu adalah luka pada tenggorokan. Gambaran saya seperti misalnya amandel, atau seperti misalnya radang. Nah, zaman dulu itu biasanya bagian yang sakit itu ditusuk-tusuk pakai jari gitu, ditekan-tekan, tak. Nah, ini kan tambah sakit nih. Coba amandel ditekan gimana coba? Nah, maka Rasulullah melarang, jangan, itu menyiksa itu, ya, itu nggak berguna itu.
Nah, terus gimana solusinya? Wa alaikum bil qist. Gunakanlah kayu qust. Al-qust pakai dhammah ya. Bidom. Al-qust ini adalah yang biasa disebut dengan al-udul hindi, kayu India, karena banyaknya di India. Dalam hadis sah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya kayu India ini dia mengandung 7 kesembuhan untuk 7 penyakit. Nah, salah satunya adalah penyakit udhrah tadi, yaitu luka pada tenggorokan. Cara mengobati gimana? Rasulullah mengatakan yus'atu bihi, dilakukan sa'ud minal udhrah, dari penyakit tenggorokan. Sa'ud itu adalah obat yang diteteskan pada hidung, bagian dalam hidung. Namanya apa? Gurah itu ya. Jadi di sa'ud atau digurah pada bagian hidungnya. Tenggorokannya yang sakit tapi dimasukkan pada hidungnya. Caranya memang harus seperti itu karena ini langsung dari Nabi SAW. Ibnul Arabi menjelaskan wasifatuhu, caranya adalah ayyuk khadasab'u habbatin minhu, ambil 7 biji darinya, tudaku, diremuk, thumma tukhlat bizait, kemudian campur dengan minyak zaitun, thumma yuqtaru fi min kharihi, kemudian diteteskan pada hidungnya ya, digurah tadi ya. Karena kalau hanya kayu India itu aja ya nggak berair ya. Nah, maka dicampur dengan minyak zaitun supaya bisa diteteskan pada hidung. Ini penjelasan Al-Imam Ibnul Arabi. Untuk mengetahui apa itu kayu India, banyak di searching di Google, akan ditampilkan oleh Mbah Google. Untuk masalah-masalah gini kita tanya Mbah Google nggak apa-apa ya. Tapi kalau hukum Islam, jangan tanya Mbah Google, tanya para ulama aja. 9832. La tu'azziru, janganlah kalian itu mentakzir, menghukum fauqa asyrati aswatin, di atas 10 cambuan. Takzir itu adalah hukuman untuk perkara-perkara yang tidak ada hadnya. Kalau potong tangan, maling kan ada potong tangan, itu namanya had. Zina ada rajam, itu namanya had. Nah, untuk maksiat-maksiat yang tidak ada hukuman hadnya, itu berlaku takzir. Takzir itu hukuman yang ditetapkan oleh imam. Nah, di sini Rasulullah mengatakan kalau mentakzir itu jangan takzir di atas 10 cambukan. Karena itu dalam mazhab Ahmad, kalau mau mentakzir itu maksimal 10 cambukan, di atas itu nggak boleh. Itu menurut Imam Ahmad ya, berdasarkan hadis ini. Tapi kalau menurut mayoritas para ulama, boleh lebih dari 10 cambukan. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan dengan kalimat yang lebih lengkap. Kalimatnya apa? Illa fi haddin min hududillah, kecuali dalam masalah-masalah had yang sudah dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu misalnya masalah sholat ya. Sholat itu wajib ya kan? Sholat berjamaah ke masjid itu wajib. Nah, maka kalau seorang pemimpin dia memberikan hukuman cambuk di atas 10, nggak apa-apa, karena ini termasuk satu batasan yang sudah dibataskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki sentuh perempuan haram ya kan? Nah, ini sudah batasan Allah. Nah, maka kalau ada laki-laki sentuh perempuan bukan mahramnya dicambuk lebih dari 10, nggak apa-apa. Kenapa? Ini dalam masalah had, dalam masalah yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau aturan kita sendiri, cambuk nggak boleh lebih dari 10. Misalnya satu pesantren bikin peraturan, santri tidak boleh tidur habis subuh. Ada santri tidur habis subuh. Nah, ini kalau mau dicambuk karena melanggar, jangan di atas 10. Karena tidur habis subuh ini bukan termasuk had yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak pernah mengatur dia. Jangan tidur pada subuh tidur haram, nggak ada itu, nggak ada dari Allah, nggak ada. Meskipun itu tidak bagus, tapi Nabi Allah tidak memberikan satu had di situ, tidak menetapkan sesuatu di situ. Hadis 833. La tughalu, janganlah kalian itu bermahal-mahal fil kafan, dalam masalah kafan. Kenapa? Fa innahu, karena sesungguhnya kafan itu yuslabu, akan dicabut dari si mayit salban sari'an, dengan cabutan yang cepat ya, artinya kafan itu akan cepat rusak dimakan oleh tanah.
Hadis ini didhaifkan oleh Al-Albani, tetapi maknanya sahih karena ini termasuk dalam bab tabdzir. Kalau kita bermahal-mahal dalam masalah apa? Dalam masalah kafan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surat Al-Isra ayat 26, "Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin." Jangan mubadzir teman setan. Nah, para ulama mengatakan bahwa bermahal-mahal dalam masalah kafan itu termasuk sikap mubadzir. Karena itu para ulama mengatakan wanita boleh memakai sutra ketika masih hidup. Tapi kalau sudah mati dikafani sutra itu hukumnya berubah ya, jadi makruh, nggak boleh. Tapi nggak boleh bukan haram, nggak boleh makruh menurut para ulama. 834. La taghbitanna, betul-betul janganlah kamu itu iri fajiron kepada orang yang pelaku dosa binikmatin, dengan satu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kenapa? Innalahu qatilan, sesungguhnya dia memiliki pembunuh, maksudnya dia akan dibunuh atau dibinasakan. Indallah, di hadapan Allah, la yamut, yang si pembunuh ini tidak akan mati. Si pembunuh ini tidak akan mati sampai menghancurkan atau membinasakan si fajir tadi. Hadis riwayatnya derajatnya dhaif. Contoh untuk hadis ini gampang. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapa? Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Dulu Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa, jadi termasuk orang-orang muslim. Fabagha alaihim, lalu dia melampaui batas terhadap mereka, murtad. Dalam riwayat yang lain saking kayanya ya, dalam satu riwayat disebutkan karena saking kaya dia kemudian akhirnya murtad. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Nah, di sini Allah ceritakan orang-orang yang tidak berilmu ketika mereka melihat bahwasanya Qarun ini sangat kaya sekali, melihat perhiasannya, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Qarun menampakkan kekayaannya, maka orang-orang yang tidak paham ilmu agama mereka mengatakan ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Alangkah inginnya kami memiliki seperti yang diberikan oleh Allah kepada Qarun. Innahu ladzu hadzin azim, sungguh dia memiliki bagian yang besar. Nah, ini seperti ini dilarang. La taghbitanna fajiran binikmat. Kalau ada orang fajir dapat nikmat, kalian jangan iri, karena itu nikmatnya bukan nikmat yang berkah, tapi nanti pasti akan binasa. Innalahu qatilan, pasti akan ada yang membinasakan dia. Nah, ternyata betul Qarun ini dibinasakan oleh Allah. Fa khasafna bihi wa bidaril ardh, kami benamkan dia beserta rumahnya di bumi semuanya totalnya. Nah, makanya kalau orang nemu harta dari bumi disebut apa? Harta karun ya. Padahal belum tentu dari Qarun. Tapi itu makna di sini. Monggo. Kalau Sa'labah itu juga tidak termasuk kafir. Siapa? Sa'labah. Iya. Sa'labah yang ceritanya apa tuh? Apa yang tidak mau zakat rumah? Oh, yang tidak mau zakat itu. Ya. Iya. Yang tadinya mungkin Kalau itu nggak sampai kafir itu. Karena Sa'labah itu ceritanya silahkan baca dalam kitab Kabair kalau nggak salah ada di situ ya. Sa'labah itu ketika Nabi SAW sudah wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah, maka Sa'labah ini membawa harta zakatnya mau diserahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan Rasulullah dulu tidak menerima, saya nggak akan menerima. Berarti dia masih Islam kan? Karena masih ingin untuk membayarkan zakat. Tapi perlu dicek lagi nggak, apakah cerita tentang Sa'labah itu sahih atau tidak. Saya di Al-Kabair saya cari ternyata nggak ketemu, mungkin bukan di kitab Al-Kabair. Kalau yang di kitab Al-Kabair itu Al-Qamah kayaknya, yang kisahnya juga terkenal ya. Seorang pemuda namanya Al-Qamah, banyak ijtihad, sungguh-sungguh mentaati Allah, sholat, sedekah, tapi ketika sakit akhirnya nggak mati-mati itu. Nah, ternyata karena dia apa? Sudah dimurkai oleh ibunya. Ini cerita yang sangat terkenal. Kemudian ibunya disuruh membakar tadi ya. Ini anakmu daripada dibakar di neraka, bakar aja dulu di dunia. Ini cerita nggak sahih, nggak ada satupun sahabat Nabi bernama apa? Al-Qamah. Nah, maka cerita Sa'labah tadi perlu ceritanya viral. Nggih, cerita Sa'labah, cerita Al-Qamah. Ini biasanya yang dhaif-dhaif atau yang palsu-palsu viral gitu ya, Pak.
Sing sahih-sahih malah terkenal. Tapi alhamdulillah gara-gara sekarang ini sudah ada WA, Facebook dan sebagainya, ini banyak hadis-hadis sahih pun juga kemudian jadi terkenal. Dulu kan nggak ada Pak, orang baca surat Al-Kahfi malam Jumat nggak ada. Adanya apa? Yasinan. Nah sekarang sudah banyak kahfian. Alhamdulillah. 835. La taghdab, jangan kamu marah. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Jariyah bin Hudamah. Jariyah ini diperselisihkan apakah dia sahabat atau tidak, tapi yang sahih dia adalah seorang sahabat Nabi SAW. Nah Jariyah ini cerdas, dia mengatakan, ya Rasulullah, wasiatilah kepada saya, tapi wasiatnya jangan panjang-panjang, wasiat yang bisa menjauhkan saya dari murka Allah, dan kalau saya terapkan itu saya hidup sebagai tokoh di antara para manusia. Jadi pinter banget nih. Wasiatnya jangan panjang-panjang, panjang saya malah lupa, pendek aja. Tapi saya mendapatkan dua kemuliaan, Allah nggak akan marah sama saya, kemudian manusia-manusia senang sama saya, sehingga saya ditokohkan. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, kamu jangan marah. Dia nggak puas mengatakan, ya Rasulullah wasiati saya. Beliau mengatakan jangan marah. Ya Rasulullah wasiati saya, jangan marah. Sampai 3 kali itu wasiatnya nggak berubah. Akhirnya Tha'labah, Jariyah ini pulang, dia mengatakan, fafakkartu, saya berpikir, kenapa Nabi kok ulang-ulang 3 kali jangan marah? Fa'idal ghadab, ternyata memang marah itu yajma'u syarra kullah, mengumpulkan keburukan semuanya. Nah kalau kita perhatikan memang betul itu. Perang antara 2 negara, kadang-kadang sebabnya apa? Marah. Seseorang dengan tetangganya, mestinya rukun tapi ini nggak rukun. Kenapa? Sebabnya marah. Suami istri, dulunya malam pertama, masya Allah, mesra sekali, tapi cerai gara-gara apa? Marah. Kemudian kita dengan teman kita bagus, akrab, tapi kemudian pisah. Kenapa? Marah. Nah, maka marah itu mengumpulkan seluruh keburukan. Karena itu pesan Nabi jangan marah, ini sesuatu yang benar sekali. Dan ini jangan mengatakan ini sahabatnya suka marah maka Nabi mewasiati dia jangan marah. Enggak ada satupun dalil yang sahih bahwasanya Jariyah bin Hudamah ini ahli marah, enggak. Bahkan kalau kita lihat hadis setelahnya, nanti akan terbukti bahwa ini tidak menunjukkan karena dia itu suka marah maka dinasihati oleh Nabi jangan marah, enggak. Hadis 836, la taghdab, kamu jangan marah, fa innal ghadab, karena sesungguhnya marah itu mafsadah, merusak. Hadis ini dhaif. Yang dimaksud merusak itu adalah merusak zahir dan batin. Zahir kita rusak gara-gara kita marah, maka berubah wajah yang ganteng dan jadi jelek, wajah yang cantik jadi menakutkan, jadi kayak genderuwo menakutkan. Orang cantik marah itu kan cantiknya hilang kalau. Nah, makanya mafsadah, merusak gitu. Batin juga begitu, hatinya jadi akan rusak. Nah ini hadis diriwayatkan oleh An-Rajul, seorang sahabat Nabi SAW. Ada yang mengatakan itu adalah Abu Darda, dia minta wasiat kepada Nabi, diwasiati la taghdab. Ada yang mengatakan dia adalah Ibnu Umar, ada yang mengatakan dia adalah Sufyan Ats-Tsaqafi atau Jariyah tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak sahabat Nabi yang minta wasiat kepada Nabi, ternyata wasiatnya sama, la taghdab, jangan marah. Nah ini menunjukkan bahwa ini bukan wasiat karena dia suka marah, bukan. Memang Nabi itu sangat mementingkan masalah ini, jangan marah. Akhirnya beberapa sahabat Nabi wasiatnya sama. Hadis 837, la taghdab, kamu jangan marah, walakal jannah, dan kamu dijamin mendapatkan jannah. Ini hadis gara-gara Abu Darda, hadisnya disahihkan Al-Albani. Gara-gara Abu Darda ini minta wasiat kepada Nabi, ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan yang bisa memasukkan jannah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin masuk jannah, ini jangan marah. Maksudnya jangan marah itu jangan menuruti marah. Karena kalau kita dilarang marah, nggak mungkin. Marah itu kan muncul sendiri, Pak. Ada orang membuat kita marah, muncul marah itu, emosi itu muncul. Maka emosi itu nggak bisa nggak bisa ditolak. Namanya ada sesuatu yang membuat kita marah, ya itu sesuatu yang wajar. Sama dengan ngantuk, ya nggak ada larangan ngantuk itu. Yang ada adalah jangan menuruti ngantuk. Pengajian ngantuk, jangan menuruti. Keluar, ambil kopi di sana. Sudah 1 gelas kopi, balik lagi pengajian.
Nah, itu jangan menuruti. Tapi kalau menuruti ya itu yang dilarang. Nah, maka demikian juga di sini. La taghdab, jangan marah itu maksudnya jangan menuruti marah. Sebagian ulama mengatakan hadis la taghdab itu adalah seperempat ajaran Islam. Kenapa disebut seperempat ajaran Islam? Karena amalan kan cuma ada dua, amalan baik sama amalan buruk. Kemudian amalan buruk itu rata-rata sebabnya ada dua, satu syahwat, dua marah. Nah, berarti hadis la taghdab itu mendapatkan posisi seperempat dari Islam ini, rubul Islam. Ya. Karena apa? Karena sebab ini tadi. Karena itu mari kita jadikan PR dari majelis ini ya, hadis la taghdab. Karena ini hadisnya berturut-turut 3 kali disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti, la taghdab, la taghdab, la taghdab, 3 kali beliau riwayatkan. Ini wallahu alam, ini karena mungkin karena Nabi dulu pernah dimintai wasiat, beliau juga ulang 3 kali atau miraran berkali-kali. Maka di sini beliau juga ulang sampai berkali-kali. Maka kita terapkan kita coba dari hari Sabtu ini sampai Sabtu besok jangan marah. Begitu ada orang bikin marah, langsung kita ingat kata kunci dari Nabi SAW. Saya kasih kata kunci, habis itu silahkan saya buka pertanyaan. Fal yaskut. Kata kuncinya dulu Pak. Kata kuncinya dulu supaya saya nggak lupa. Idza ghadiba ahadukum, kalau seseorang di antara kalian murka, fal yaskut, hendaklah diam. Ini kata kuncinya. Karena kalau marah kita nggak diam, itu akan menuruti marah. Tapi begitu marah muncul kita diam, menentok, sudah dipatung, nggak bicara apa-apa, diam. Nah, maka ini marahnya akan mereda. Dan yang dimaksud diam itu artinya jangan bertingkah. Bukan berarti diam mulut. Karena kalau kita debat di WA, kita diam mulut kita, tapi tetap jawabi, itu namanya nggak diam itu. Ini berarti masih bertingkah. Diam itu artinya wes WA ini tutup, serasa dibuka, lagi padu nih. Kadang-kadang begitu, gara-gara debat di grup aja kemudian jadi tengkar. Monggo Pak. Kalau orang itu mutungan, kenapa? Dia ini sepatutnya penjual atau rasa keputusan gitu. Mutungan itu juga tidak baik. Ya, mutungan itu juga nggak baik. Mutungan itu karena nggak tahu hakikat toh. Ustadz ra teko, seseorang mungkin teko meneh aku. Ustadz ra tertewak. Nah, itu berarti nggak tahu hakikat. Kalau kita tahu hakikat nggak akan begitu. Kenapa? Kita datang, ustadznya datang atau enggak itu kita tetap dapat pahala. Gini betul. Adapun tidak datang, ya mungkin namanya ustadz kan manusia biasa. Ya, ada banyak masalah. Apalagi kalau ustadz sudah terkenal, istrinya 4, ya, masalahnya banyak itu Pak. Nah, sehingga kalau dia nggak datang wajar lah, istrinya papat patu dewi-dewi, meh mangkat malah do patu ribon itu. Tapi 838 ribon? Biasanya santri itu santri yang kurang nggak akan pintar-pintar itu santri mutungan itu nggak mudah. Nah, ini nasihat dari beliau, santri yang nggak pintar kalau dia mutungan. Mutungan itu nggak mudah. Maka jangan mutungan. 838 la tufaqqih, janganlah engkau menjetuti. Apa makna menjetuti ini pada bahasa Indonesia ini apa nih? Ada yang tahu? Apa orang Jakarta ngomong apa gitu? Orang Jawa ngomongnya enak, ojo jetuti jarimu, jangan membunyikan jari-jarimu. Wa anta fi shalah, ketika engkau sedang sholat. Hadis ini memang derajatnya dhaif, tetapi maknanya kan sahih. Karena kalau kita sholat disuruh khusyuk, sementara kalau kita membunyikan jari-jari ini nggak khusyuk ini berarti. Khusyuk itu berarti khusyuk itu mengharuskan kita untuk tenang. Adapun hukum dari membunyikan jari ini makruh, sehingga sholatnya masih tetap sah. Kecuali kalau satu jari ini dibunyikan 3 kali, 1, 2, 3, kemudian semua jari 10 jari semuanya dibunyikan 3-3, karena ini 3 ruas. Berarti 30 kali ya, ini sholatnya batal jelas. Tapi kalau karena jari kita lelah, pas sholat terasa lelah, nah kemudian sekali 2 kali gini, nah ini masih makruh. Nah paling bagusnya gimana? Ya sebelum sholat diselesaikan dulu.
diselesaikan jari kita, udah tenang, baru bismillah, Allahu akbar, salam. 839, la tuqamu, tidak boleh ditegakkan al-hudud, hukuman had fil masajid, di masjid. Jadi misalnya merajam orang yang berzina, jangan di masjid. Wala yuqtalul walid, dan tidak boleh seorang bapak dibunuh bil walad, dengan sebab dia membunuh anaknya. Hadis derajatnya sahih. Jadi hukuman had tidak boleh di masjid. Kenapa? Akan mengotori masjid. Kecuali kalau terpaksa. Misalnya kata mazhab Syafi'i ya, kalau ini ada orang yang dia berzina, dirajam. Nah, ketika dirajam dia lari masuk masjid. Nah, akhirnya dilempar di masjid, mati. Ya udah, terpaksa ya. Karena dia berada di situ, nah, terpaksa nggak apa-apa. Ya, dalam mazhab Hanafi enggak, ya. Dikeluarkan dulu, tarik, seret, keluar dulu, baru dirajam di luar sana. Dan kemudian ini, bapak tidak boleh dibunuh kalau dia membunuh anaknya. Kenapa? Karena bapak itu merupakan sebab munculnya si anak. Karena itu tidak boleh anak dijadikan sebab hilangnya bapak. Bapak membunuh anaknya. Kemudian dikisos. Nah, ini berarti kan anaknya menjadi penyebab hilangnya bapak. Nggak boleh, karena bapak adalah penyebab munculnya si anak. Dan di sini meskipun disebutkan bapak, tapi semuanya sama. Ibu juga masuk, kakek juga masuk, nenek juga masuk. Karena semuanya itu adalah penyebab munculnya si anak tadi. Ya, jadi intinya adalah siapapun yang menjadi penyebab munculnya si anak tidak boleh dikisos apabila dia membunuh anak tersebut. Ini hukum khusus untuk bapak dan anak, untuk orang tua dan anak, hukum khusus. Adapun selain itu kisos semuanya. Meskipun ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dalam mazhab Maliki mereka mengatakan kecuali kalau bapak itu mengambil pisau kemudian digorokkan di lehernya anaknya, jadi betul-betul sengaja bunuh gitu. Nah, kalau sengaja bunuh kata Imam Malik ya kisos. Kalau bapak marah sama anak, ambil sapu pentungke, biasanya tidak mati. Nah, ini delalah kok mati. Nah, ini enggak ada kisos. Tapi paling bagusnya kita memahami hadis ini sesuai zahirnya sebagaimana mazhab jumhur, enggak ada kisos ya udah enggak ada kisos. Mau dia sengaja bunuh atau tidak, mau pakai pedang atau tidak, pokoknya Nabi mengatakan la yuqat ya la yuqat, enggak dikisos, enggak dikisos. Adanya diat saja. 9840. La tuqbalu, tidak diterima salatun salat di ghairi tuhur, tanpa bersuci. Wala sadaqatun, tidak diterima sedekah min ghulul, dari korupsi. Kesimpulannya amalan itu kalau dilakukan secara buruk maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tanpa wudu ini buruk, sedekah dari mencuri ini buruk. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ada satu hadis tentang orang yang salat tanpa bersuci, apa hukumannya nanti di akhirat. Baca dalam kitab Syarhu Ma'anil Athar karya Al-Imam At-Tahawi. Tulis bi ghairi tuhur. Syarhu Mushkil Athar. Karena ada dua kitab kan, ada Syarhu Ma'ani, ada Syarhu Mushkil. Ini yang ada di Syarhu Mushkil Athar. Ini ada seseorang di kuburannya, dia disuruh untuk yudroba fi qabrihi mi'ata jaldah, dicambuk 100 cambukan dalam kuburannya. Maka tidak henti-hentinya dia berdoa meminta kepada Allah supaya diringankan. Fasarat jaldah wahidah, akhirnya diringankan jadi 1 kali cambukan. Maka dia dicambuk oleh malaikat tentunya ya, dengan 1 kali cambukan. Famtala'a qabruhu alaihi naran, maka kuburannya itu penuh dengan api gara-gara 1 cambukan tadi. Ketika selesai api tersebut, maka dia bertanya, "Alama jalattumuni?" Kenapa kalian mencambuk saya? Mereka menjawab, "Innaka shallaita salatan bighairi tuhur." Kamu dulu pernah salat di dunia tanpa bersuci. Maka kalau kita salat jamaah batal, nah, jangan malu keluar enggak apa-apa. Karena kalau kita nekat melanjutkan salat kita, nah, nanti hukumannya ini. Innaka shallaita salatan bighairi tuhur. Kamu dulu salat tanpa bersuci. Nah, maka akan dicambuk oleh malaikat sampai penuh dengan api dalam kuburan. Wa mamarta 'ala madlum, kamu melewati seseorang yang terzalimi, falam tansurhu, kamu tidak mau menolong padahal mampu menolong. Kalau tidak mampu ya enggak apa-apa, dimaafkan. Tapi kalau mampu tapi kita tidak mau menolong, nah
Nah, ini nanti akan dihukum dengan cambukan tadi dalam neraka. 841, la tuqbalu, tidak diterima salatul haid, salatnya wanita yang sudah haid, maksudnya yang sudah balik, illa bi khimar, kecuali dengan kerudung. Jadi kata-kata al-haid ini jangan salah arti ya. Bukan tidak diterima salatnya wanita yang sedang haid, bukan gitu. Tetapi salatnya wanita yang sudah haid alias sudah balik, illa bi khimar, kecuali dengan kerudung. Meskipun di sini disebutkan al-haid, wanita yang sudah balik, tapi para ulama mengatakan wanita yang belum balik, tapi kalau sudah mumayyiz itu juga sama, tidak boleh sholat kecuali dengan kerudung. Mumayyiz itu sudah bisa membedakan baik buruk, sudah bisa membedakan ini sholat sehingga dia sudah tertib sholatnya. Nah, maka itu sudah mumayyiz, dan biasanya usia 7 tahun sudah mumayyiz. Nah, maka kalau ada 7 tahun anak-anak kecil itu sholat ya kita wajibkan pakai kerudung. Kalau masih kecil sekali, masih balita, ikut-ikutan sholat, itu tanpa jilbab nggak apa-apa. 842. Ini hadisnya disahihkan Albani, la tuqbalu sholatul haid illa bi khimar, meskipun ada yang mendhaifkan. 842, la taqtulu, janganlah membunuh al-jarada, belalang, fa innahu, karena belalang itu min jundillahil a'zam, dari tentara Allah yang terbesar. Hadis ini juga disahihkan oleh Al-Albani. Maksudnya dilarang membunuh belalang alias kalau tidak untuk dimakan ya. Kalau untuk dimakan nggak apa-apa, karena memang belalang itu halal untuk dimakan. Jadi bukan berarti jangan membunuh belalang, berarti kalau mau makan belalang nunggu mati dulu, nggak gitu. Dibunuh nggak apa-apa, mau dimakan. 843, la taqtulu, janganlah membunuh ad-dafadi. Apa dafadi? Katak. Fa inna, karena sesungguhnya naqiqahunna, suaranya katak adalah tasbih. Nah, kalimat terakhir ini dhaif ya. Tapi kalau kalimat pertama sahih. Jangan membunuh katak, ini sahih. Suara katak adalah tasbih, ini dhaif. Sehingga kita nggak tahu ya tasbihnya katak itu bagaimana, nggak tahu. Allah hanya menyebutkan di dalam Al-Quran, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Segala sesuatu tasbih memuji Allah, tapi kalian tidak paham bagaimana tasbihnya. Surat Al-Isra ayat 44. Nah, bisa jadi kata ketika bersuara itu tasbihnya, tapi kita nggak paham. Bisa jadi juga itu bukan tasbihnya. Tasbihnya dengan bahasa lain, bisa aja. Intinya kalimat ini dhaif. 844, la taqussa, janganlah engkau ceritakan ar-ru'ya, cerita mimpi. Boleh juga dibaca la tuqassu, tidak boleh diceritakan ar-ru'ya, mimpi, illa, kecuali ala alimin, kepada orang yang berilmu, au nasihin, atau orang yang bernasihat. Nasihat itu adalah kehendak baik kepada orang lain. Jadi kalau kita punya musuh, misalnya ada orang memusuhi kita, jangan ceritakan mimpi kita kepada mereka, karena kalau itu mimpi yang baik, maka mereka akan semakin dengki kepada kita. Sebagaimana Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada bapaknya, beliau mengatakan la taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan ceritakan kepada saudara-saudaramu, karena saudaramu itu membenci kamu, iri kepada kamu. Kalau kamu ceritakan, mereka tambah benci lagi. Maka bolehnya menceritakan mimpi itu kepada alim, karena orang alim ini dia bisa menakwilkan mimpi sesuai seharusnya, ya, sesuai tafsir yang seharusnya. Atau nasih, orang yang berkehendak baik kepada kita, maka pasti akan ditafsiri yang baik-baik. 845, la tuqta', tidak boleh dipotong yadus sarik, tangannya pencuri, illa, kecuali fi rubu'i dinar, pada 1/4 dinar pencurian, fasaidan, atau lebih. 1/4 dinar itu kalau zaman sekarang ya sekitar 500.000, kalau 1 dinarnya adalah 2 juta. Kalau 1 dinarnya adalah 4 juta, ya berarti 1/4 dinarnya adalah 1 juta, sesuai dengan nilai dinar. Nah, kalau dulu ketika saya membaca hadis ini masih di pesantren,
Nah, itu rata-rata 1 dinar 2 juta. Maka dulu ditafsiri 1/4 dinar itu 500.000. Ini HP kalau harganya 500.000 dicuri orang, nah ini sudah terkena kisah hukum had potong tangan. Tapi kalau di bawah dari 1/4 dinar maka nggak boleh dipotong. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya boleh dipotong apabila mencurinya itu 1/4 atau 1/4 dinar atau 3 dirham. Tetapi pendapat ini lemah. Kenapa? Rasulullah membatasi jangan dipotong kecuali 1/4 dinar. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa masih ada ulama yang mengatakan 3 dirham juga dipotong? Nah, jawabannya ini. Di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam ada hadis tentang mijan, tentang perisai. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah qata'a, memotong pencuri fi mijanin, karena mencuri mijan, perisai. Perisai tersebut, tameng tersebut, thamanuhu 3 dirham. Harganya 3 dirham. Hadis sahih muttafaq alaih. Nah, berdasar hadis ini sebagian ulama katakan berarti kalau mencuri nilainya 3 dirham itu sudah dipotong tangannya. Nah, ini adalah pemahaman yang tidak tepat. Kenapa? Karena ini hanya cerita. Sementara hadis tadi sabda jelas, jangan dipotong tangan pencuri kecuali 1/4 dinar. Lah terus bagaimana Pak, ini 3 dirham kok udah dipotong oleh Nabi? Nah, jawabannya adalah dulu 3 dirham itu senilai dengan 1/4 dinar. 3 dirham dulu itu 12 dirham itu sama dengan apa? 1 dinar. Nah, berarti 3 dirham itu 1/4 dinar. Nah, maka ini jangan salah paham. Karena kalau kita salah paham terhadap hadis ini, 3 dirham dipotong tangan, itu curi HP gini mungkin sudah dipotong tangan. Ini HP harganya berapa nih? Saya nggak tahu ya harga HP berapa ya. Tapi kalau 1 dirham saya dulu pernah beli itu 50.000. 3 dirham berarti 150.000. Nah, ini HP kalau 150.000 nih, ini dipotong nih yang mencurinya nih. Tapi kalau di bawah dari 500.000 tadi, maka belum dipotong menurut mayoritas para ulama. Nah, itulah pendapat yang sahih ya, 1/4 dinar itu sebagai batas minimal pemotongan tangan pencuri. 846, la tuqta'u, tidak boleh dipotong al-aidi, tangan-tangan fis safar, ketika safar. Ini pendapat Imam Auza'i berdasarkan hadis ini, karena hadisnya sahih. Kalau ada orang mencuri ketika safar, jangan dipotong, tangkap dulu, nanti kalau sudah sampai rumah baru dipotong. Tetapi ini masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, karena ada hadis yang menyelisihinya. Ada hadis yang mengatakan aqimul hudud fil hadar was safar, tegakkanlah hukuman had ketika safar atau ketika mukim. Cuma hadis ini memang saya belum mengeceknya lebih lanjut sahih atau dhaif, sehingga memang muncul perselisihan pendapat di antara para ulama. Imam Auza'i mengambil hadis ini sehingga mengamalkan hadis ini, tidak boleh memotong tangan pencuri ketika masih safar, ditunggu sampai pulang ke rumah. 847, la taqulu, janganlah mengatakan al-qarn, janganlah menyebut anggur dengan nama al-qarn, walakin akan tapi qulu, sebutlah al-inab. Al-inab itu artinya juga anggur, wal habala, dan habala. Kalau habala itu pohon anggur, kalau al-inab itu bisa buahnya, bisa pohonnya. Kalau habala itu adalah pohonnya. Ini hadis berkaitan dengan adat orang Arab dulu, mereka menyebut anggur dengan nama al-qarm. Kenapa? Al-qarm itu kan artinya dermawan. Dulu orang itu kalau sudah minum khamr yang terbuat dari anggur, kemudian mabuk, nah kalau sudah mabuk itu dermawan, Pak. Kita datang pada orang mabuk, Pak, njaluk duit, langsung dompetnya kayak kabeh. Nah, maka orang mabuk itu dipuji-puji oleh orang-orang zaman dulu. Kenapa? Suka dermawan. Apa-apa kayak gini. Nah, ketika Islam sudah mengharamkan minuman keras, Rasulullah memberikan peraturan. Mulai sekarang jangan menyebut anggur dengan al-qarm. Karena apa?
menyebabkan orang masih memuji kepada khamar. Khamar itu dipuji dulu karena menyebabkan orang dermawan. Nah ini sebab untuk menuju kepada memuliakan khamar ditutup oleh Nabi SAW, sehingga tidak boleh lagi menyebut minuman keras atau menyebut anggur dengan al-karam. 848. La taqumu sa'ah, tidak terjadi kiamat hatta sehingga yatabahan nas, orang-orang akan bermegah-megah fil masajid, dalam masjid. Jadi satu sama lain saling memegahkan masjidnya. Kalau melihat masjid sebelah kok megah, maka sini juga ikut-ikutan. Wah, sana punya menara, kita harus punya menara. Wah, sana ada AC, kita harus ada AC. Nah, itu tanda kiamat itu. Bukan berarti nggak boleh pakai AC ya. Silahkan pakai AC, nggak ada masalah. Tetapi jangan dalam rangka mubahat atau berlomba-lomba memegah-megahkan masjid masing-masing. Enggak. 849. La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta la yuqala, sehingga tidak diucapkan fil ardi, di bumi, Allah Allah. Hadis riwayat Muslim. Orang-orang sufi salah paham terhadap hadis ini. Mereka mengatakan berdasarkan hadis ini berarti boleh kita itu zikir dengan menyebut Allah 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 Allah. Jadi awalnya mereka itu zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sudah khusyuk diringkas Allah 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 Allah. Kalau udah khusyuk lagi diringkas lagi hu ya, kayak anjing gitu ya, hu ya. Nah, ini wirid yang tidak benar ya. Ini salah ya. Salah memahami hadis. Yang dimaksud hatta la yuqala fil ardi Allah Allah, maksudnya adalah orang sudah nggak kenal lagi sama Allah, nggak ada yang nyebut Allah, maksudnya gitu ya. Jadi bukan sehingga tidak ada lagi wirid Allah Allah, bukan gitu. Nabi nggak pernah mengajarkan kita wirid Allah Allah, nggak pernah. Dan kalau kita berwirid Allah 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 itu, saya khawatir nggak ada pahalanya. Kenapa? Nggak ada maknanya. Kalau kita mengucapkan Allahu Akbar, itu bermakna Allah Maha Besar. Subhanallah, ada maknanya Allah Maha Suci. Tapi kalau Allah 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 Allah, itu maknanya apa itu? Itu sama dengan kalau panjenengan memanggil saya, Abu Zaidan, Abu Zaidan, Abu Zaidan, Abu Zaidan. Nah, saya krisi, ngopo kayak. Tapi kalau memanggil Abu Zaidan ke sini, nah, paham saya. Oh, tiga iba, soe kita ini. Nah, ke sini itu kan mafhum, Tapi kalau Allah, ini Allah bisa aja mengatakan, "Kowe ngopo to, Le?" Allah terus dilanjut ke. 850. La taqumu sa'ah, tidak akan tegak kiamat illa ala syirarin nas, kecuali kepada orang-orang buruk di antara manusia. Kenapa? Karena sebelum kiamat Allah kirim angin dingin. Angin ini muncul dari Syam. Kemudian angin ini akan merenggut nyawa setiap orang yang mukmin, yang baik. Akhirnya yang tersisa adalah orang-orang jelek. Ketika sudah tersisa orang-orang jelek, setan muncul kepada mereka. Kemudian setan mengatakan, muncul dalam bentuk manusia. Kemudian setan mengatakan, sembahlah berhala. Nah, maka mereka pun menyembah berhala lagi. Pada waktu itulah ketika sudah tidak ada yang menyebut Allah sama sekali, tidak ada yang kenal Allah, kenalnya berhala, maka terjadi kiamat. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang baik, yang apabila kita mendapati masa-masa akhir zaman, kita termasuk orang-orang yang sudah dimatikan oleh Allah dengan angin tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita baca, benarnya dari Allah. Kalau ada salah, astaghfirullahaladzim wa lakum.